Seperti biasa sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Kebanyakan orang mempunyai satu atau lebih fantasi seks yang dipendamnya dalam-dalam. Entah itu ingin mencoba di tempat ramai atau mungkin fantasi seks bertiga. Yang jadi masalah bagaimana cara mengungkit topik nakal ini pada pasangan. Meski punya fantasi seksual itu wajar, tak semua orang bisa lapang dada menerima informasi ini. Jika Anda sudah memantapkan hati ingin mempraktekkan fantasi seks Anda di dunia nyata, tapi masih bingung bagaimana cara menyampaikannya pada si dia, simak tips berikut ini. Cara memberitahu pasangan kalau Anda punya fantasi seks yang ingin dicoba di ranjang. Berbagi fantasi seksual dengan pasangan bisa menjadi suatu pengalaman positif. Anda tak harus berdiam diri. Dengan berbagi rahasia terbesar Anda, si dia akan merasa istimewa menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Ikuti langkah berikut dan perlahan mulailah membawanya masuk ke alam terliar dalam pikiran Anda. Yang pertama, sadari dulu bahwa fantasi seks Anda normal. Ada anggapan bahwa fantasi seksual itu merupakan hal yang terlarang, sebuah aib yang dapat memisahkan jarak antar pasangan. Tidak demikian jika Anda tahu cara menyampaikannya. Sebelum membeberkan rahasia Anda dengan orang lain, pertama-tama Anda harus merasa nyaman dengan diri sendiri. Pasalnya, Anda lah yang bertanggung jawab mengenalkan fantasi liar Anda pada pasangan. Jika Anda sudah bisa menerima bahwa impian Anda merupakan hal yang normal dan dapat menyampaikannya dengan percaya diri, pasangan pun akan lebih menerima dengan tangan terbuka untuk bereksplorasi lebih lanjut. Kepercayaan diri Anda jugalah yang mungkin juga akan mengundangnya untuk menceritakan fantasi seks miliknya sendiri, yang selama ini mungkin dipendamnya sama seperti Anda sekarang ini. Yang kedua, angkat topik ini saat sedang berdua. Berbagi hasrat seksual rahasia dengan pasangan dapat meningkatkan rasa saling percaya dan keintiman rumah tangga. Untuk itu, jika Anda ingin menjelajahi sesuatu yang sama sekali baru dalam hubungan Anda, misalnya seks dengan penutup mata dan pengikat tangan atau bercinta di toilet mall, bicarakan terus terang dengan pasangan ketika sedang berduaan sehingga ia akan mengerti perasaan Anda. Misalnya, setelah makan malam di rumah ketika Anda berdua sedang bersantai. Anda bisa memulainya seperti, "Oh, by the way, semalam aku mimpi kalau aku disandera oleh seorang polisian mirip sama kamu sementara ia memaksaku untuk memberinya blowjob di dalam lift berisi banyak orang. Bangun-bangun aku jadi basah." Atau pakai contoh orang lain, misalnya temanku cerita kalau dia dan pacarnya pernah seks di lapangan parkir. Gila banget, ya. Kalau ketahuan gimana tuh? Tapi belakangan aku juga jadi kepikiran deh. Yang ketiga, fantasi seks bertiga. Dengan intro yang memboda seperti ini, kemungkinan pasangan Anda akan terbangkitkan nalurinya untuk semakin merangsang Anda lebih lanjut. Tapi satu kata peringatan, jika selera Anda lebih ekstrem, misalnya ingin mencoba menganal suami dengan penis buatan. Apapun yang Anda lakukan, jangan mengejutkan si dia dengan hanya memberitahukan apa fantasi Anda tanpa aba-aba sebelumnya. Yang keempat, beri petunjuk lewat humor. Jika Anda dikenal sebagai orang yang berselera humor tinggi, ini menjadi saat yang paling tepat untuk menggunakan keahlian Anda. Humor tak hanya dapat membantu Anda keluar dari situasi canggung, juga memudahkan jalan masuk Anda untuk membicarakan hal-hal yang sensitif seperti fantasi seks. Misalnya begini, Anda punya fantasi seks panas yang melibatkan memukul bokong dengan pecut, mengikat kedua tangan tak bisa berkutik, dan menutup mata dengan dasi. Nah, ketika si dia sedang sibuk minta ini itu pada Anda, timpali selawatan dengan nada guyon tapi menggoda. Seperti mau menghukum aku kayak gimana kalau aku mbak bikinin teh untuk kamu. Nih, pukul aja pantatku. Si dia mungkin pertamanya akan terbelalak kaget. Tapi Anda bisa berkilas santai dengan bercanda deng. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa kembali mengangkat topikin atau fetisi Anda dengan lebih santai. Yang kelima, tunjukkan seperti apa kin atau fetisi Anda lewat contoh budaya pop. Bisa dibilang, semua yang apa Anda bayangkan sudah tersedia di banyak literatur. Mulai dari majalah dewasa, komik strip nakal, novel stensilan, hingga film-film Hollywood. Ajak si dia untuk menonton film-film tersebut, buka obrolan dengan membahas film-film yang sudah pernah ditonton. Tanyakan bagaimana perasaannya setelah menonton itu. Dan ungkapkan padanya beberapa scene panas di film itu membuat Anda ikut panas. Dan Anda ingin mencobanya bersama-sama. Secara tidak sadar, ini mengikuti prinsip pengaruh sosial. Orang cenderung memilih untuk mengikuti dan mencontoh apa yang mereka lihat orang lain lakukan. Jadi, menunjukkan atau mendiskusikan contoh positif dari tentang apa yang Anda inginkan akan membuat pasangan Anda lebih tertarik dan menyetujuinya.
Yang keenam, pelan-pelan saja. Saat Anda mengenalkan pasangan Anda pada fantasi seks atau fetisi Anda, mulailah dengan jelas namun perlahan. Jangan langsung buru-buru membeli dan memamerkan pecut, borgol, dan kostum latex pas badan untuk sesi bercinta nanti malam. Mulailah satu persatu namun pasti. Di tengah sesi bercinta, coba bisikan padanya keinginan Anda bercinta bertiga. Kamu tahu apa yang sedang kubayangkan saat ini. Dan buat aku sangat terangsang, ada wanita lain yang menjilat empemtu saat kamu memasukinya dari belakang. Mungkin ia tak akan serta-merta mengajak orang lain untuk bergabung di kali lain Anda bercinta. Yang terakhir, fantasi seks bondage. Jadi bersabarlah. Singgung fantasi seks Anda sesekali di momen-momen yang tepat sebagai petunjuknya untuk bertindak. Pertama-tama ajaklah ia membeli borgol bulu dan gunakan di malam yang tepat. Kemudian cicil sisa fantasi Anda seiring berjalannya waktu sampai Anda mendapatkan seutuhnya. Mulai perlahan akan memberikan pasangan Anda waktu untuk terbiasa, menyesuaikan diri, dan merasa nyaman. Ini juga akan lebih memudahkannya melontarkan kata ya untuk mengeksplorasi setiap ide-ide liar lain yang Anda tawarkan. Nah, itulah sedikit informasi yang bisa aku berikan. Semoga dapat memberikan informasi kepada kawan semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.